Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sari Hayati pada mata kuliah Hukum Bisnis. Materi hari ini yaitu mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak paten, hak merek, hak cipta, rahasia dagang. Adapun tujuan dari pembelajaran materi hari ini yaitu diharapkan nantinya mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengertian ruang lingkup, langkah permohonan tentang hak paten, hak merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Berikut adalah materi mengenai hak atas kekayaan dan intelektual. Kita akan membahas mengenai hak paten, hak merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yang dimaksud dengan paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau atas hasil invensinya di bidang teknologi, baik itu mengenai proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses atau hasil produksi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Di Indonesia sendiri, regulasi paten telah dimulai pada tahun 2001 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Akan tetapi, undang-undang tersebut belum mampu menyelaraskan penegakan hukum dan perkembangan teknologi baik nasional dan internasional. Sehingga pada tahun 2016, pemerintah Indonesia kembali mensahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten untuk menggantikan undang-undang sebelumnya dan berlaku hingga saat ini. Oke, berikutnya yaitu ruang lingkup perlindungan paten. Yang pertama yaitu invensi, inventor, dan pemegang paten. Maksud dari invensi yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan inventor yaitu seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Inventor sini dapat berupa perorangan dan badan hukum. Nah, tetapi khusus untuk badan hukum bukan dianggap penemu, melainkan pemegang patennya saja. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten. Pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pihak paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Yang kedua yaitu invensi yang dapat diberikan paten. Perlindungan paten meliputi paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah intensif dan dapat diterapkan ke dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Yang ketiga yaitu invensi yang tidak dapat diberikan paten. Invensi yang tidak dapat diberikan paten biasanya meliputi proses atau produk yang pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, metode pemeriksaan, perawatan,
pengobatan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, makhluk hidup kecuali jasad renik atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang keempat yaitu subjek paten. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Paten, pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Pada pasal 12 yang mengatur bila pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kecuali diperjanjikan lainnya. Yang kelima yaitu pemakai terdahulu. Menurut pasal 14 Undang-Undang Paten, pihak yang melaksanakan invensi saat invensi yang sama diajukan permohonan, tetapi berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberi paten. Pihak yang melaksanakan invensi diakui sebagai pemakai terdahulu. Yang keenam yaitu hak dan kewajiban pemegang paten. Hak eksklusif pemegang paten menurut pasal 19 Undang-Undang Paten untuk paten produk diantaranya adalah melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimport, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. Sedangkan untuk paten proses, maka hak eksklusif pemegang paten meliputi menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya. Sedangkan untuk kewajiban, setiap pemegang paten atau penerima lisensi wajib membayar biaya tahunan. Yang ketujuh, jangka waktu perlindungan paten. Pada pasal 22 Undang-Undang Paten menyatakan tentang jangka waktu perlindungan yang diberikan negara untuk paten yaitu 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana, menurut pasal 23 Undang-Undang Paten menyatakan jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Berikutnya permohonan paten. Pertama, pemohon harus mengajukan permohonan kepada menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan membayar biaya. Permohonan paling sedikit memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, nama, alamat lengkap, kewarganegaraan. Permohonan harus dilampiri persyaratan diantaranya judul invensi, deskripsi tentang invensi, klaim atau beberapa klaim invensi, abstrak invensi, gambar yang disebutkan dalam deskripsi, surat kuasa bila menggunakan surat kuasa, surat pernyataan kepemilikan invensi, dan surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan terkait jasad renik. Pengertian merek secara bahasa berasal dari bahasa Belanda, mark atau brand dalam bahasa Inggris berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
Berikut adalah contoh merek dagang seperti Microsoft, kemudian Sostro, orang tua, QT Radial, dan Coca-Cola. Dan merek jasa seperti Tiki, JNE, dan lain-lain. Berikut adalah contoh hologram, bisa terdiri dari 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Oke, kita lanjutkan dengan ruang lingkup merek. Yang pertama yaitu jenis merek. Terdapat 3 jenis merek yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu merek dagang, di mana merek dagang itu adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau oleh beberapa orang secara bersama-sama atau yang merupakan badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Kemudian merek kolektif yaitu merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Kemudian mengenai hak atas merek itu merupakan hak eksekutif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau bisa juga dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Baiklah, kita lanjutkan yaitu mengenai permohonan pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Dalam permohonan tersebut mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun permohonan, kemudian nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Warna jika mereka yang dimohonkan menggunakan unsur warna, nama negara, dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, dengan kelas barang atau kelas jasa, serta uraian jenis barang dan atau jenis jasa. Hak cipta menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencipta sendiri merupakan seseorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan ciptaan yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Kemudian yang dimaksud dengan keaslian pada ciptaan yaitu merujuk pada kekuatan expression of ideas yang hanya dimiliki dan dilaksanakan dalam bentuk real atau nyata. Dengan kata lain,
Hak cipta tidak diberikan kepada ide, gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Adapun contoh hak cipta yaitu membuat salinan ataupun juga reproduksi ciptaan, serta kemudian menjual hasil salinan tersebut. Mengimport dan mengekspor ciptaan, menciptakan sebuah karya turunan ataupun derivatif atas ciptaan, seperti mengadaptasi ciptaan. Ruang lingkup hak cipta, yang pertama pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak cipta tersebut. Yang kedua, fungsi dan sifat hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten. Hak cipta juga merupakan benda bergerak sehingga dapat dialihkan sebagai warisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan lain sebagainya. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa bila hak cipta merupakan benda bergerak, tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. Kemudian yang ketiga, hak ekonomi dan hak moral. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi itu sendiri yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berikutnya mengenai pendaftaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pendaftaran hak cipta tidaklah merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Hak cipta dapat diperoleh secara otomatis. Meskipun demikian, pencipta perlu mendaftarkan daftar umum ciptaan sebagai bukti awal. Berikut adalah jenis dari hak cipta. Yang pertama, ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun. Perlindungan atas ciptaan yang kemudian tercantum di dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup serta juga akan berlangsung selama 70 tahun setelah sang pencipta itu meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya seperti pamflet, buku, kemudian pidato, dan sejenisnya, alat peraga, lagu, drama, karya seni, karya arsitektur, peta, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Pada pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan jenis ciptaan yang untuk perlindungannya itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilaksanakan pengumuman, seperti karya fotografi, potret, permainan video, program komputer, perwajahan karya jenis, karya tulis, kemudian terjemahan, kompilasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun. Menurut pasal 59 ayat 2 Undang-Undang mengenai hak cipta, bahwa ciptaan itu seperti karya seni terapan kemudian berlaku selama
25 tahun, di mana perlindungan hak cipta tersebut berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak cipta. Kemudian yang keempat yaitu ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Nah, terlebih khususnya untuk ekspresi budaya tradisional yang kemudian dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta tersebut akan berlaku tanpa batas waktu. Oke, berikutnya rahasia dagang. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan yang dimaksud dengan hak rahasia dagang yaitu hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang tersebut. Ruang lingkup rahasia dagang menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terdapat beberapa hal terkait ruang lingkup rahasia dagang. Yang pertama, hak pemilik rahasia dagang. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pemilik rahasia dagang memiliki hak menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kemudian yang kedua, pengalihan hak dan lisensi. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, izin yang diberikan kepada pemegang rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikutnya yang ketiga, sengketa dagang. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan seperti yang dimaksud dengan gugatan ganti rugi, penghentian semua perbuatan seperti yang dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Yang keempat, pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau wan prestasi, atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Perbuatan untuk mendapatkan informasi dengan cara tersebut dapat digolongkan sebagai praktek spionase ekonomi, seperti praktek intelijen marketing dari perusahaan persaing dengan berbagai macam cara. Oke, demikian tadi materi hari ini, yaitu mengenai hak kekayaan intelektual. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week.